Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai material handling yang terdapat pada perancangan tata letak fasilitas. Dalam perancangan tata letak fasilitas itu ada yang disebut dengan material handling. Apa itu material handling? Yaitu merupakan sebuah metode penanganan melalui berbagai sarana. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah proses perpindahan material ataupun produk dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, dalam proses material handling ini ada yang disebut dengan ongkos material handling. Apa itu ongkos material handling? Ongkos material handling ini adalah sebuah biaya yang timbul akibat adanya material handling, akibat adanya perpindahan antar material tersebut. Nah, dalam perencanaan tata letak fasilitas, kenapa sih kita membutuhkan material handling? Karena ketika kita melakukan material handling sebelum perencanaan tata letak fasilitas, kita bisa memastikan bahwa alur material ataupun alur produk itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengurangi waktu proses atau waktu tunggu secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan mengenai input perhitungan ongkos material handling. Yang pertama itu ada OPC, yang kedua ada routing sheet, yang ketiga ada MPPC, yang keempat ada luas rantai receiving, fabrikasi, shipping, dan fabrikasi, data berat komponen, dan juga jenis angkut. Dalam perhitungannya kita harus mempertimbangkan yang pertama itu jarak tempuh atau jarak yang harus ditempuh oleh peralatan untuk bekerja. Yang kedua itu adalah jarak tempuh efektif, yaitu jarak sebenarnya yang ditempuh oleh material handling. Yang ketiga itu ada jarak tempuh terpendek atau jarak yang terpendek dalam suatu fasilitas. Terus jarak tempuh tercepat atau rute tercepat untuk menghubungkan dua titik, dan jarak bervariasi atau jarak yang bervariasi tergantung dengan faktor-faktor penentu seperti material barang dan lain-lain. From to chart merupakan penggambaran tentang berapa total ongkos material handling dari suatu bagian aktivitas dalam satu departemen ke departemen lainnya. Tabel skala prioritas merupakan suatu tabel yang menggambarkan urutan prioritas antar departemen atau mesin dalam layout produksi. Nah, di tabel skala prioritas ini dibagi menjadi dua, ada inflow dan juga outflow. Inflow digunakan untuk mencari koefisien ongkos yang masuk ke suatu departemen dari departemen lainnya, sedangkan outflow digunakan untuk mencari koefisien ongkos yang keluar dari suatu departemen ke departemen lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram atau ARD merupakan suatu diagram yang menggambarkan keterkaitan kegiatan atau hubungan antar aktivitas departemen ataupun mesin dalam suatu proses produksi atau operasional. Mengapa sih dalam perencanaan fasilitas kita perlu merencanakan Area Location Diagram atau AAD? Jadi AAD ini dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai tata letak aktivitas departemen ataupun mesin yang harus berdekatan dengan aktivitas lainnya, ataupun juga aktivitas yang harus berjauhan dengan aktivitas lainnya, yang dimana informasi ini sudah diketahui sebelumnya di Activity Relationship Diagram. Tapi di AAD ini kita akan memperhatikan luas aslinya dari departemen tersebut, sehingga AAD ini dapat memberikan gambaran kita untuk merencanakan ruangan yang optimal. Adapun perbedaan antara Activity Relationship Diagram dengan Area Allocation Diagram, yaitu ARD digunakan untuk memetakan hubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya dalam suatu proses produksi untuk mengetahui alur produksinya. Sedangkan AAD digunakan untuk menggambarkan tata letak aktivitas satu dengan aktivitas lainnya dengan memperhatikan luas area yang sebenarnya. Cukup sekian yang kita bahas mengenai modul 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.